Silahkan. Dicoba dulu Bapak yang info pertama Pak dulu. Haji ya. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Hadi. Saya ingin meningkatkan efektivitas metode pembelajaran saya di kelas. Rasanya masih ada yang kurang. Jadi murid-murid itu kurang aktif dan saya merasa tidak apa ya, dan saya rasa murid-murid itu tidak terlalu tertarik dengan materi yang saya sampaikan, Pak Hadi. Oh, begitu. Jadi Bapak selama ini merasa kalau pembelajaran yang Bapak dilakukan di kelas itu kurang menarik untuk para murid gitu ya, Pak ya? Betul, Pak, nggih. Oke, kalau seperti itu, Pak, eee, tujuan kita itu kan adalah meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Betul. Nah, dari apa yang Bapak coba ceritakan tadi, kira-kira menurut Bapak nih, apakah ada target khusus yang bisa kita perbaiki, Pak, dalam hal ini gitu? Iya iya, Pak Hadi. Jadi begini, saya berharap dalam mungkin waktu 3 bulan ke depan lah. Jadi siswa saya itu bisa lebih aktif bertanya dan ikut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi di kelas. Saya juga ingin mereka itu lebih memahami materi, Pak Adi. Jadi bukan hanya menghafal saja. Jadi seperti itu. Oh, berarti selama ini Bapak merasa kalau siswa Bapak itu, kalau di dalam kelas kurang berpartisipasi, Nggih, kemudian iya. mereka kalau mendapatkan materi, kebiasaannya hanya menghafal, apakah benar, Pak? Betul, Pak, betul. Oke, kalau seperti itu, Pak, coba kita identifikasi bersama ya, Pak, ya. Menurut Bapak nih, apa sih penyebabnya siswa Bapak itu kurang aktif di dalam kelas atau tidak tertarik dengan pembelajaran? Nah, apa penyebabnya, Pak, kalau menurut Bapak dulu? Iya iya. Jadi menurut saya ya, jadi mungkin itu metode yang saya gunakan itu mungkin terlalu monoton, Pak Hadi. Jadi mungkin terlalu banyak ceramah lah, ceramah terus yang biasa saya lakukan itu. Jadi saya juga sering merasa kesulitan untuk mengaitkan ya materi itu dengan hal-hal yang relevan yang terjadi dengan siswa-siswa saya di kelas. Seperti itu, Pak Hadi. Oh, gitu. Jadi Bapak ini dominan menggunakan metode ceramah di kelas. Betul, nggih. Sebenarnya Pak, metode ceramah itu tidak masalah kita gunakan. Cuman perlu diberikan variasi tentunya kan dalam proses pembelajarannya. Nah, sekarang, menurut Bapak selain metode ceramah penyebab dari siswa ini kurang antusias, kira-kira ada lagi nggak yang mempengaruhi siswa Bapak ini menjadi kurang berminat dalam pembelajaran Bapak? Ya, mungkin masalah manajemen kelas, Pak Hadi, yang kurang baik itu menurut saya. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat itu tidak fokus dan saya kesulitan mengelola waktu agar semua materi ya, itu yang saya sampaikan kepada anak-anak itu dapat tersampaikan dengan baik. Jadi seperti itu mungkin, Pak Hadi. Oh gitu, berarti dalam hal ini ada sisi dalam manajemen kelas. Iya, Baik itu nanti ke depannya manajemen kelas ini bisa saja Bapak coba terapkan misalnya mengatur tempat duduk dan lain sebagainya, atau Bapak bisa membuat, di sini kan tadi kesulitannya mengelola waktu, Bapak bisa buat timer misalnya atau apapun itu,
kira-kira hal ini gitu menurut Bapak, setelah mengidentifikasi masalah ini tadi, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat perubahan yang nyata di dalam kelas Bapak, agar siswa ini lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran? Iya iya iya. Jadi mungkin itu saya bisa mencoba variasi metode. Jadi seperti menggunakan diskusi kelompok, atau presentasi, atau mungkin bahkan permainan-permainan yang edukatif. Jadi saya juga berpikir untuk lebih sering memberikan contoh kasus nyata, jadi kasus yang relevan dengan kehidupan anak-anak murid saya di kelas, Pak Hadi. Oh gitu. Berarti Bapak ini nantinya punya rencana gitu membuat metode yang bervariasi di kelas, betul Pak? Nggih nggih. Heeh, contohnya seperti yang Bapak sebutkan, misalnya membuat diskusi kelompok, presentasi, ataupun permainan-permainan edukatif. Benar, Pak? Iya iya, Pak, iya, Pak. Heeh, dan mencoba mengaitkan, materi dengan kehidupan siswa. Benar, Pak? Iya iya, Pak, iya, Pak. Ya seperti itu Berarti maksud saya. Bapak ini mencoba membuat materi itu terlihat secara kontekstual berkaitan dengan kehidupan siswa ya? Nggih nggih. Heeh, baik itu rencana yang sangat bagus gitu, Pak. Ide-ide Bapak ini luar biasa. Bagaimana, Pak, kalau dengan manajemen kelasnya? Kalau tadi kan metode nih yang baru Bapak sentuh nih kan, Iya iya, metode Pak. bervariasi, terus menggunakan pembelajaran kontekstual di kelas agar siswa lebih tertarik. Nah, untuk manajemen kelasnya kira-kira ada nggak langkah konkret yang bisa Bapak lakukan sekarang ini? Ya, mungkin saya itu bisa membuat aturan kelas yang lebih jelas mungkin, Pak Adi. Jadi mengenai partisipasi siswa di kelas. Jadi aturan kelas, kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak. Jadi di kelas harus aktif, kayak seperti itu mungkin contohnya, Pak Adi ya. Jadi dan mungkin menggunakan pengaturan waktu yang lebih baik untuk saya itu, seperti membagi materi menjadi sesi-sesi kecil dengan waktu diskusi. Mungkin seperti itu, Pak Hadi. Wah, gitu. Berarti ini nanti Bapak akan coba buat peraturan kelas yang mana peraturan ini mampu menekankan partisipasi siswa di kelas gitu ya, Pak, ya? Betul, nggih. Dan mampu Bapak juga membuat di sini membuat pengelolaan waktu dengan cara membagi materi menjadi sesi-sesi tertentu selama proses pembelajaran. Benar seperti itu, Pak? Iya iya, Pak, maksud saya seperti itu. Baik, kalau langkahnya seperti itu yang coba Bapak lakukan, kira-kira menurut Bapak ini langkah spesifik apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran minggu depan nih, Pak? Ya, mungkin kalau minggu depan saya akan membuat kelas diskusi kelompok mungkin, Pak, ya, dengan topik yang akan kami bahas. Saya juga akan memberikan contoh kasus dari dunia nyata. Jadi kasus yang benar-benar kemungkinan anak-anak alami agar mereka itu bisa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran nantinya itu, Pak Adi. Mungkin seperti itu, Pak Adi. Oh, iya ya, berarti ini, Bapak sudah mengarah kepada pembelajaran kontekstual yang sudah Betul. Bapak rencanakan tadi nih ya, di mana Bapak mencoba mencari sebuah mencari keterhubungan antara materi dan kehidupan yang dialami oleh siswa sehari-hari. Nah, itu pembelajaran kontekstual namanya, Pak. Nanti kalau sudah mendapatkan topik yang berkaitan hal tersebut,
Bapak kan akan membuat diskusi kelas gitu Kak ya Pak, yang Nggih Bapak nggih rencanakan? nggih. Nah, itu hal yang luar biasa nih Pak, kalau itu yang memang Bapak rencanakan, hal ini sangat luar biasa, karena bisa merangsang, perkembangan siswa dalam segi apa, dalam segi emosionalnya lebih dapat Pak nanti Pak. Mereka, "Oh ternyata materi saya dengan apa yang saya alami di kehidupan ini berkaitan loh." Dari situ Bapak bisa masuk nantinya sepertinya ya Bapak ya. Nggih nggih, Pak. Kemudian kalau sudah seperti itu Pak, kira-kira ini Bapak ini bagaimana caranya memastikan, kalau rencana ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten ke depannya? Ya itu. Jadi saya akan menyiapkan materi itu jauh-jauh hari lah Pak Adi. Jadi saya siapkan di jauh-jauh hari supaya betul-betul siap saya dan saya akan membuat sebuah checklist lah untuk memastikan kalau saya itu sudah mencoba metode-metode yang berbeda di setiap minggunya. Jadi seperti itu. Terus saya juga ingin meminta ya umpan balik dari anak-anak didik saya, Pak Adi. Setelah kelas selesai, jadi saya ingin meminta umpan balik untuk mengetahui bagaimana perasaan anak-anak setelah pelajaran yang kami lalui itu seperti apa. Jadi mungkin seperti itu, Pak Adi. Oh gitu, berarti Bapak ini maunya nanti ada umpan balik dari siswa dalam proses pembelajaran. Nggih, Heeh, itu hal yang bagus Pak untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki gitu ya. betul, Karena nggih. siswa itu merupakan apa, mereka dari umpan balik mereka, kita bisa tahu nih, oh apa yang harus saya perbaiki, oh apa yang bisa saya lakukan nantinya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah kalau seperti itu Pak, ada nggak kira-kira nih ya menurut Bapak, yang bisa membantu Bapak agar tetap konsisten nih merencanakan apa yang telah Bapak menjalankan apa yang telah Bapak rencanakan. Ya, nanti saya itu akan meminta bantuan kawan-kawan lah Pak Pati, kawan-kawan guru, rekan-rekan guru. Saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sesama guru, mungkin sesama guru wali kelas untuk saling berbagi pengalaman dan ide mereka saat mereka mengajar. Jadi mereka juga bisa memberi masukan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari pengalaman saya mengajar di kelas, mungkin seperti itu, Pak Adi. Iya, benar sekali, Pak. Apalagi ini ya, jadi Bapak ini maunya nanti ada ini ya, apa, selain dari siswa itu umpan baliknya Bapak juga bisa belajar dari rekan guru yang lain gitu ya, Pak, ya, benar, Pak? Betul, Pak, betul, Pak. Oke, Bapak ini sebenarnya sudah menjurus ke dalam kolaborasi bersama rekan. Nah, memang benar Pak, di dalam pendidikan kita sekarang ini nih, kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, Bapak ini sudah punya ide yang bagus, sudah punya rencana ke depannya yang bagus, teratur, sistematis, maka saya harap sih sebenarnya ini dapat berjalan dengan baik sih, Pak, itu. Iya. Nantinya, Mbak, kira-kira menurut Bapak ini kapan kita bisa ketemu lagi nih, Pak? Biar kita sama-sama bicarakan lagi hasil dari pelaksanaan yang Bapak mau lakukan tadi, dari rencana yang Bapak coba lakukan nanti. Ya, kalau target saya sih setelah 2 minggu lah mencoba metode baru, baru kita bisa melihat hasilnya nanti Pak Adi. Jadi baik atau jeleknya setelah 2 minggu itu bisalah kita lihat hasilnya nanti Pak Adi.
Oh gitu, benar benar benar. Kalau begitu Pak, saya tunggu lagi Pak ya, 2 minggu yang akan datang Pak ya. Siap siap. Heeh, Ya. kira-kira nih Pak, ada lagi nggak yang mau Bapak diskusikan nih? Mungkin untuk sementara cukup itu Pak Hadi. Terima kasih banyak. Jadi ini sangat membantu saya Pak Hadi. Jadi terbuka hati saya dalam menyampaikan atau menggali ide-ide yang ada, saya menjadi lebih percaya diri Pak Hadi menghadapi situasi yang saya alami ini. Terima kasih banyak Pak Hadi ya. Iya, sama-sama Pak ya, semangat Pak, jangan patah semangat. Insya Allah Pak Hadi Saya akan melihat tetap potensi semangat. besar di dalam diri Bapak ini. Siap, terima kasih banyak Pak Hadi. Ya. Ya, oke Pak sih. 4, 15, 30, sisa berapa lewat nih? Lagi Pak? Atau isi dulu refleksinya? Oh iya Pak Hadi, refleksinya diisi dulu, nanti ketinggalan kita. Oh ya udah kita isi dulu refleksinya ya. Bapak punya Bapak masih ada kan? Buka sendiri di dokumennya. Bentar. Di Google Docs-nya Pak. Nanti di anu aja. Ya, tak cari dulu Pak Hadi. Nah, itu Bapak punya. Kalau memang mau danu buat salinan aja Pak. Loh, kemarin ngesimpennya di Google Doc saya juga ya Pak Hadi ya? Ya iyalah, bisa loh. Waduh. Ya. Bentar, tak cari dulu. Ini refleksi refleksi coaching Sisworo nih ada ini di sini. Di saya ada, di Oh, Bapak ada. Nah, kita kan bentar. berbagi tuh. Nggih, nggih. Ada Oke. ketemu? Oh, ada Pak Hadi. Nah, ada dong. Nah, Loh, tapi kayak apa refleksinya nih masing-masing isi masing-masing nggak Pak Hadi? Atau jadi satu seperti kemarin? jadi satu kalau anu Bapak buat ini aja salinan. Kalau kedengaran Pak? Kedengaran, kedengaran Pak Hadi. Nah, Bapak buat salinan baru dibagikan ke saya. Bisa nggak? Bentar. Atau ngisi File, make a copy ya. bahasa Inggris kah? Oh iya Pak Hadi. Titik 3 di ujung tuh bisa Pak. Titik 3 di ujung di bawahnya menutup kali tuh. Itu Bapak anu di copy paste aja Pak kalau anu. Copy Nanti paste. yang di bawahnya aja yang kita bacakan kalau memang anu. Nanti saya buat scan salinan. Bisa nggak? Bentar Pak Hadi. Ayo belajar. Ini maksud saya di sini aja nih nggak gerak nih kursor kita nih. Anu kita nih. Di copy bawahnya aja dulu Pak. Sudah? Bentar. Masih belajar nih. Nah nih. Refleksi coaching 2 ya, coaching Rukol 2 ya. Nah, Baginya seperti apa Pak Hadi baginya? ada klik bagikan ujung kanan. Oh share ini. Ya, share. Berarti Kalau dikosongin dulu ya. apanya nih kosongnya? Kemarin kan ada isinya. Biar aja ada isinya dulu ya. Ya, nanti kita edit nih. Di situ ditambahkan orang tambahkan anu email saya. Hadi10. Nggak ada nambahkan cuma share gitu aja isinya kok. Yang paling atas loh Pak, yang berkedip-kedip. Oh iya. Nah, ahadi10@guru. Nah di 10 Seharusnya seharusnya ada otomatis tuh namanya. nggak ada, nggak mau. Ahadi10@guru Pak. Ya, Titik SD. belajar. Oh Nah, ini ada ini. nah ada kan? Belajar Titik ID. ID. Oke. Sudah? Nah, Sudah. sekarang yang itu diaksesnya Bapak jadikan saya bisa ngedit. Iya editor sudah. Nah, sudah. Kalau gitu selesai. Send ya. Nah, Betul apa salah itu?
Kalau betul disalah betulkan aja nanti, Pak. Berarti kirim di sini. Nah, sudah dikirim belum? Tahu ya Pak Adi. Coba Pak Adi, bisa nggak itu dibuka? Yang mana nih? Kita kirim di mana? Tuh, ya di call sini, di pesan. Oh, dipesan. Nah, Kalau nggak bisa ya marah Pak oke. Adi. Bisa dong. Ya, sudah. Kelihatan nggak di sini? Punya saya tuh gerak-gerak tuh. Nah, sudah Oh iya kelihatan. iya iya iya, mantap Oh, mantap kelihatan, mantap. kelihatan. Oke, saya ngisi. Oh, ini harusnya saya yang ngisi nih, nggak apa-apa. Saya ngisi coachingnya ya. Ya, ganti namanya berarti Pak Adi. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita anu lagi.
Gimana Pak? Kita Pak? Belum? Mungkin ini ya. Bentar. Mungkin sudah Pak Hadi. Sudah kah? Oke. Ini nanti kalau gitu kita buat salinannya lagi Pak. Coba Pak belajar Pak buat salinan. Apa Coba lagi ya Pak tadi? nanti klik file Pak. Ini tersimpan sudah ya? Ini otomatis Pak simpan. File, make a copy ya. File terus Bapak klik titik 3 deh yang di ujungnya. Saya di sini bahasa Indonesia. Nggak ketemu aku. Aduh, make a copy aja Pak Hadi. Di copy aja toh? Iya kah? Mungkin. Ya, tak copy aja. Buat salinan ini nomor 3 Pak. Nomor 3 Ya, bagian ya. atas. Ya, sudah. Sudah Bapak buat? Bentar Pak. Siap. Ya sudah. Itu di ini lagi Pak, kasih nama baru lagi. Di situ kan ada pasti salinan refleksi kan? Betul. Nah, di Sudah Pak situ Hadi. ganti aja namanya, baru kirim lagi kan ke Meet Oh, untuk kirim lagi ya. ya bagikan lagi untuk yang untuk coaching Ya. Bapak selanjutnya kan. Mantap. Ini sudah di draftnya udah ada Pak. Ya. Saya tidak tahu Pak Hadi ada perubahan jadwal ini Pak Hadi. Kita kemarin Iya nggak Pak. ngasih tahu. Nah itu kemarin. Oh benar Bapak terkeluar ya. Ntar Pak saya Makanya, buka kunci kamar dulu Pak ya. oh nggih, monggo. Ada Mas. Ayo Pak, lanjut. Siap, siap. Gimana sekarang? Aman. Lanjut ya. Berarti Bapak yang jadi coaching ya. Siap. Nah, saya yang jadi coachingnya. Baik. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Pak Hadi. Ada apa Pak Hadi? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Baik, ini saya ini Pak mengalami masalah nih Pak. Ingin apa ya? Masalah saya di kelas itu kayaknya saya kurang efektif dalam menggunakan metode nih Pak. Karena anak-anak itu banyak yang nggak antusias menyimak penjelasan saya Pak. Mereka itu kurang aktif dan tidak terlalu tertarik dengan apa yang saya sampaikan Pak. Itu sih Pak. Oh, begitu Pak Hadi ya. Jadi anak-anak itu kurang aktif dan kurang tertarik tentang penyampaian materi yang biasa Pak Hadi lakukan di kelas. Jadi seperti itu Hadi. Jadi menurut Pak Hadi ya, di sini apakah ada target khusus Pak Hadi yang ingin Bapak capai terkait anak-anak tersebut Pak Hadi? Kalau saya sih harapannya Pak dalam waktu 3 bulan ke depan gitu siswa saya bisa menjadi lebih aktif lagi Pak dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Mereka bisa berpartisipasi dalam setiap diskusi yang coba saya lakukan di kelas.
saya juga ingin mereka tuh lebih memahami materi-materi yang saya bagikan, bukan hanya menghafal saja kalau saat mau ujian. Itu sih Pak yang saya inginkan. Betul Pak Hadi, bagus sekali itu. Jadi agar anak-anak itu lebih memahami materi, bukan hanya menghafal Pak Hadi ya. Jadi kalau anak memahami itu nanti akan membekas pada anak-anak daripada hanya sekedar menghafal. Menurut Pak Hadi sendiri, penyebab siswa kurang aktif dan kurang tertarik selama pembelajaran itu apa Pak? Kalau menurut saya Pak ya, saya coba baca-baca buku nih. Iya, iya. Ternyata saya coba analisis penyebab siswa itu kurang aktif, salah satunya yang terjadi itu karena saya terlalu monoton sih Pak dalam melakukan pembelajaran. Misal saya terlalu mengandalkan ini metode ceramah, karena menurut saya ceramah itu paling mudah untuk saya lakukan kan, cuma berbicara aja di depan siswa gitu. Nah, saya Betul. juga sering mengalami nih kesulitan Pak kalau mengaitkan materi dengan hal-hal yang relevan gitu bagi siswa. Oh iya. Jadi memang Pak Hadi, metode ceramah itu metode yang wajib kita gunakan, pasti kita gunakan dalam mengajar. Jadi ya tidak bisa kita tinggalkan Pak Hadi. Terus untuk mengaitkan materi yang relevan bagi siswa itu adalah hal yang bagus. Terus menurut Pak Hadi, ada lagi kah hal lain selain kedua hal tersebut yang mempengaruhi keadaan sekarang tentang siswa kita ini, Pak Hadi? Kalau saya berpikir nih Pak ya, selain metode yang monoton dan ini kesulitan saya membagi waktu, sepertinya dalam mengelola kelas gitu Pak. Manajemen kelas saya ini sepertinya kurang kalau menurut saya Pak. Karena siswa itu kadang ini mereka tidak fokus gitu dengan apa yang saya sampaikan. Belum lagi waktu saya mengasih materi, saya kadang kehabisan waktu, kadang waktunya masih ada, materinya belum tersampaikan semua materinya sudah tersampaikan semua kadang atau kebalikannya. Jadi kesulitan saya itu mengelola waktu dengan kelas sih, Pak. Iya, iya. Jadi mengelola waktu dengan pengelolaan kelasnya. Jadi seperti itu, Pak Hadi ya. Iya. Baik. Jadi menurut Pak Hadi, perubahan apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa itu lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran yang ingin Bapak lakukan itu, Pak? Oh, kalau gitu saya pikir sih ini, Pak, mencoba variasi dalam metode belajar sih, Pak. Jadi metode belajarnya divariasikan, banyak hal yang bisa saya lakukan dalam metode memvariasikan metode ini. Contohnya mungkin saya bisa gunakan diskusi kelompok, kemudian saya bisa bikin permainan-permainan, atau saya juga berpikir untuk memberikan pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan siswa. Itu sih, Pak. Wah, itu ide yang bagus itu Pak Hadi. Jadi pembelajaran kelompok itu akan melibatkan aktif semua siswa, apalagi kelompok-kelompok kecil. Terus permainan-permainan edukatif itu adalah hal yang menarik bagi siswa itu Pak Hadi. Itu ide yang sangat-sangat bagus itu menurut saya. Terus bagaimana dengan manajemen kelas, Pak? Adakah langkah-langkah konkret yang bisa diambil di sana, Pak, kira-kira? Untuk manajemen kelas mungkin, saya akan membuat ini kesepakatan kelas mungkin, Pak, ya, untuk Betul. membuat siswa itu lebih berpartisipasi di kelas. Mungkin saya juga bisa menggunakan ini pengaturan waktu, membagi materi menjadi beberapa sub gitu dalam setiap waktu yang ada dalam proses pembelajaran. Saya pikir seperti itu sih, Pak.
Betul, betul. Baik Pak Hadi. Jadi membuat aturan kelas ya, aturan kelas atau yang aturan itu melibatkan anak itu memang bisa meningkatkan partisipasi anak di kelas itu Pak Hadi. Bagus sekali itu Pak Hadi. Untuk langkah spesifik apa yang akan Bapak coba lakukan untuk sesi pembelajaran di minggu depan kira-kira Pak Hadi? Untuk minggu depan ya, Pak, ya, apa ya? Nggih. Mungkin ini, Pak, saya akan coba dulu ya untuk membuat, diskusi kelompok di kelas dengan topik yang akan kami pelajari misalnya. Kemudian setelah membuat itu, mungkin saya akan mengaitkannya dengan antara materi tersebut dengan apa yang dialami oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya pikir saya akan menerapkan model pembelajaran kontekstual di kelas saya. Ya, luar biasa itu Pak Hadi. Jadi memang diskusi kelompok, terus mengaitkan apa? Jadi kasus yang ada di dunia nyata dengan pembelajaran kita itu bisa melibatkan siswa secara aktif karena siswa merasa hal tersebut adalah dunianya walaupun saat belajar Pak Hadi. Itu luar biasa. Sekarang bagaimana Pak Hadi memastikan bahwa Bapak bisa konsisten dalam menerapkan rencana ini, Pak? Hmm, saya jauh-jauh hari mungkin bisa membuat ini, Pak, checklist gitu, yang berisi materi-materi apa yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga bisa mencoba beberapa metode terlebih dahulu pada setiap minggunya untuk mengetahui kira-kira metode apa nih yang sesuai untuk kelas saya. Saya juga mungkin akan ini meminta umpan balik gitu dari siswa setelah kelas selesai pada kegiatan refleksi bersama untuk mengetahui bagaimana sih perasaan mereka selama mengikuti proses pembelajaran tersebut. Gitu sih, Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Hadi. Jadi nanti Pak Hadi bisa mencoba beberapa metode. Jadi nanti tahu metode mana yang paling efektif untuk anak-anak Pak Hadi. Terus untuk umpan balik dari anak-anak itu bisa membantu kita dalam memperbaiki kekurangan yang kita berikan kepada anak-anak karena berdasarkan pengakuan anak-anak sendiri. Jadi seperti itu. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu agar Bapak bisa menjalankan rencana ini, Pak Adi? Orang lain yang bisa membantu mungkin ini rekan sejawat, Pak. Karena guru-guru saya itu teman-teman guru saya itu luar biasa mereka dalam, melaksanakan proses pembelajaran. Terkadang saya juga melihat mereka sering ini melakukan variasi metode gitu di kelas. Anak-anak mereka kayaknya juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran mereka. Nah, jadi mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan-rekan guru untuk berbagi pengalaman mereka dan ide mereka kepada saya. Saya juga mungkin bisa gitu Pak ya minta masukan kepada mereka untuk perbaikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu Pak yang saya pikir Wah, bisa. iya, cocok Pak Adi. Itu ide yang sangat cemerlang itu Pak Adi. Jadi kita sebagai guru memang harus terbuka Pak Adi. Bisa menerima masukan-masukan yang baik dari kawan-kawan, apalagi belajar dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang memang sudah pernah sukses dalam pembelajaran. Itu baik sekali itu Pak Adi. Terus kapan Pak Hadi ingin kita evaluasi hasil rencana aksi Pak Hadi ini kira-kira? Mungkin ini Pak ya 2 minggu lagi mungkin Pak ya. Karena saya juga perlu belajar dulu, perlu mempersiapkan checklist itu tadi, kemudian perlu bereksperimen lagi di kelas dengan metode-metode yang bervariasi tadi. Itu sih, Pak. Baik, 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 baik. Kita akan evaluasi setelah 2 minggu ya Pak ya. Jadi Iya, ya saya yakin dengan rencana Bapak ini
ya, Bapak akan melihat perubahan yang positif di kelas Bapak. Selamat mencoba dan semoga sukses, Pak, ya. Iya, Pak, terima kasih banyak. Oke. Makasih nih, Pak, sebelumnya, Pak, ya. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama, Pak. Semoga kita bisa maju bersama, Pak, ya. Amin.